Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, kenikmatan, rezeki dan hidayahnya. Sehingga pada malam yang sangat berbahagia ini saya Mas Pak Adi di depan para netizen, Pak Bakter dan masyarakat di mana selalu berada. Dan tidak lupa juga selawat berangkatkan salam, marilah kita pujiakan, marilah kita junjung tinggi terhadap baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak mengucap kalimat syahadat, kita mendapat syafaat dan faedah dan berakhir. Amin Allahumma amin. Salam hormatku, salam sayangku, salam cintaku, salam persaudaraan dan waktu bisa kita berselesaikan yaitu Mas Karya. Salam hormat, salam sayangku, salam persaudaraan sedunia. Dan yang kerana hormat buat para guru spiritual yang dimanapun kalian selalu berada, yang di luar negeri ataupun dalam negeri, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, murah rezeki ya. Dan yang kerana kangen dan kerana cinta itu buat para netizen, Pak Bakter dan masarnya yang dimana kalian selalu berada, yang mau di luar negeri ataupun dalam negeri, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, murah rezeki ya. Selalu dilimpah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada malam hari ini Mas aku akan operasi. Jadi uang yang sudah terkumpul, karena kan uang sudah terkumpul 4 juta. Uang sudah terkumpul sama kami 4 juta. Dapat pemberian dari atau bantuan dari Pak Arif sebesar 3 juta. Dan saya mengambilkan tabungan saya ataupun saya mencari tabungan saya ambil 1 juta untuk menambahin untuk saya nambahin operasi Mas Agus. Karena kan agar bisa dioperasi Mas Agus itu kami harus memberi uang 10 juta. Tapi mudah-mudahan karena kasus kotor di dalam masih konsentrasi ataupun masih mengajukan karena uang itu ada 4 juta. Karena uang itu cuma ada 4 juta, yang mana tahu dengan 4 juta itu dokter itu bisa memberi keringanan ya, atau memberikan tempo ataupun ini ya, karena ya dengan uang 4 juta itu. Karena besok Mas Agus akan dioperasi. Ya, saya tidak tahu lagi mau bagaimana gitu. Bagaimana lagi karena mau tidak mau Mas Agus harus dioperasi. Mudah-mudahan aja dokter itu bisa menerima ya. Untuk terima atau tidak ya saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan aja dokter itu bisa mengizinkan. Karena saya di luar, saya di dalam itu tidak bebas, intinya tidak bebas. Karena di dalam tidak bisa ngerokok dan di dalam pun saya tidak bisa megang handphone. Nah, jadi saya membawa kamera tuh tidak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan ya, karena dari sini. Ya, sementara saya tuh tidak tahu. Mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan aja saya ini bisa dengan uang 4 juta itu dokter memberilah ataupun mengizinkan dengan uang 4 juta itu. Ya, tapi sebelumnya kita akan selalu untuk selawatan. Mudah-mudahan dengan selawatan kita bisa mendapatkan syafaat dan faedah dan berakhir. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Jangan bingung nggak saya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Astaghfirullah minnal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya. Benar saya pun bingung karena bagaimanapun ya Mas Agus itu harus di ini ya. Ya Allah, bagaimana lah saya ini. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Ya Allah, amin Allahumma salawat dan Rasulullah salawat. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak bersalawat kita bersyafaat dan banyak doa. Amin Allahumma. Buat kalian semua para netizen Bapak dan Mas yang dimana kalian selalu berada, doakan ya. Semoga operasi Mas Agus berjalan dengan lancar. Semoga dokternya pun mau memberi keringanan ataupun mau mengizinkan dengan uang sebesar 4 juta itu. Karena mungkin ya karena kan harus ada sedia itu 10 juta. 10 juta. Jadi kami harus nyari uang itu 6 juta lagi. Ya kami tidak tahu di mana mencari uang sebesar 6 juta itu, tidak tahu. Intinya kami akan coba aja mencari pekerjaannya, entah dua lah biar agak ini kan. Tapi ya siapa yang menjaga Mas Agus besok? Mana saya pun bingung gitu. Saya pun bingung mencari uang 6 juta itu bagaimana gitu. Ya Allah, ya Allah. Itulah para ini saya memang benar real di rumah sakit ya. Saya enggak bohong. Nah, itu saya benar ya memang di rumah sakit. Saya di rumah sakit ya para ini. Karena saya pun di dalam itu enggak bebas. Kalau mau ngerokok pun enggak bisa. Ya intinya saya makan di luar pun karena kan sebelum tadi mereka uang 4 juta tuh untuk bisa mengajukan, karena saya pun karena kan yang ikut ke rumah sakit ini kan yang tahu kan dengan Subroto ya menghadapi dokter bukan saya, jadi saya tidak tahu menahu gitu. Lagi pula saya pun tidak pernah masuk rumah sakit, baru kali ini saya masuk rumah sakit pun. Dia buat kalian semua para netizen doakan terus ya. Ya saya masih berpikir gimana mencari uang itu sebesar segitu banyaknya ya. Sempat saya tuh uang tabungan saya pun saya ambil gitu. Karena uang tabungan saya itu saya memang untuk menghemat gitu, untuk menghemat karena saya punya keinginan, punya najar, punya niat ya buat kalian semua para netizen. Karena kan pernah sebelumnya saya bilang saya ingin mempunyai suatu tempat, suatu rumah yang itu bakal kalau saya kedepannya saya bisa dapat beli tanah dan beli rumah itu, mau saya buat suatu tempat ya seperti tempat pengajian. Saya buat pengajian anak-anak secara gratis tanpa saya pungut biaya ya, mungkin ya guru ngajinya saya bayar. Karena saya memiliki channel YouTube ini bukan untuk keuntungan pribadi saya ya, tapi mau bagaimana lagi namanya musibah. Uang 1 juta yang ada di tabungan saya itu saya ambil untuk membantu Mas Agus. Karena kalau kita makan 3 juta ya kalau dokter terima, karena itu 3 juta pun diberi Pak Arif, karena Mas Agus kan kerja di sawahnya kebun atau kebun aja Pak Arif. Pak Arif hanya bisa memberi segitu bantuan kepada kami. Dan selebihnya kami tidak bisa karena dia pun sendiri ya tahulah para netizen di Indonesia ini ataupun di Sumatera ini sangat susah benar mencari pekerjaan atau gimana ya para netizen ya. Jadi makanya itu saya tuh gimana, saya tuh seakan-akan nggak sanggup pikirnya karena keadaan Mas Agus ya nggak tahu saya, walaupun dia itu bukan saudara saya, tapi intinya saya tetap membantu ya, walaupun saya tidak tahu siapa sanak saudaranya, keluarganya itu tidak tahu, tapi kita sesama manusia itu memang wajib saling tolong menolong ataupun saling membantu ya. Ya mudah-mudahan aja kami ada pekerjaan dan bisa melunasi sisa uang itu, apapun sisa untuk membayar operasinya Mas Agus ya para Indonesia. Ya mudah-mudahan aja ya Allah memberikan petunjuk pada saya dan kepada kita semua ya Allah.
Karena di sana pun saya nggak bisa kalau pakai masker gitu, saya nggak bisa pakai masker gitu. Saya kok pakai masker gitu macam saya perasaan saya tuh macam gimana, karena saya dari sebelumnya nggak pernah pakai masker. Nah, apalagi saya masuk di ruangan Mas Agus tuh, saya pun nggak bisa, karena gimana saya bawa obat itu sepertinya macam mau gimana rasanya, macam mau mabuk gitu, karena dia mau obat. Dia mau obat dan apa namanya bilang sempat dibilang kena AC itu saya nggak bisa ya, lumrah itu nggak pernah orang senang selalu susah, jadi kena AC itu nggak bisa ya, mau bagaimana lah, jalannya aja ini ya, jalan aja. Maka saya tuh tidur saya aja nggak di situ, di rumah sakit saya tidur nggak di situ, saya tidur nggak di ruangan Mas Agus, nggak tunggu di situ karena saya nggak bisa kena AC. Kalau AC dimatiin ntar gimana, pihak rumah sakit nggak mengizinkan, pihak rumah sakit nggak mengizinkan, jadi mau nggak mau saya tidur itu di apa namanya, di apa, teras masjid. Saya di teras masjid, saya tidur di teras masjid ya. Kalau tadi malam semendak saya nggak tidur, saya malam semendak tidur tadi ya, sampai saya habis sholat maghrib tadi ya, saya pergi makan, saya makan, saya duduk, saya makan sebroto, dimakan dengan sebroto pun saya duduk di sini, saya duduk, saya makan sebroto nggak lama, karena uang itu sudah dipegang, 4 juta itu uang itu sudah dipegang, nggak lama terus Kang Sebroto pun mengusulkan bahwasanya dia akan meminta pertolongan atau mengajukan ya, karena uang itu cuma dipegang 4 juta. Jadi kan dokter minta 10 juta harus bisa dioperasi. Ya mudah-mudahan aja dokter bisa memberikan keringanan buat kami, karena kami sendiri pun nggak punya kartu, macam kartu BPJS itu kami nggak punya. Nah, dan kartu identitas Mas Agus pun nggak ada. Maka itu agak sulit dan agak susah karena itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini toh. Iya, jadi gimana? Nah, ngapain kok di sini? Ya, habisnya saya di dalam pun saya sendiri pun nggak bisa ngerokok, di dalam nggak bisa ngerokok. Saya bingung kok di apa itu namanya. Saya pun bingung kalau di dalam itu saya pun bingung. Bentar, ini saya balikkan dulu kameranya. Nah, saya kok di dalam itu pun bingung, Kang. Bingungnya tuh karena saya sendiri tuh nggak bisa di dalam tuh, di ruangan itu. Bingung gimana maksudnya? Ya bingung, jadi gini, bingung. Uang kita kan ada 4 juta, gimana dokter nerima? Ya bener, makanya kan gini toh tadi Mbak, ya toh. Saya tadi ngomong, ya ini apa? Ke dokter, apa? Dokter, saya jumpai dokter. Nah, Duit kami itu ada sekitar 4 juta, ya toh. Mbak Grandong kan 1 juta. iya. Duitnya Pak Arif itu ya. ada 3 juta. Ya dia Pak Arif membantu itu kan. Membantu. Jadi kan itu semuanya ada 4 juta. Iya benar. Yang diminta oleh rumah sakit itu 10 juta. Iya itu. Nanti kan masih kurang 6 juta. Iya, jadi 6 juta itu, bagaimana menurut Kang Sebroto tuh 6 juta itu kita harus nyarinya di mana? Ya, nanti gitu kita pikirkan dulu, karena kan gini, saya tadi ke dalam jumpai dokter, saya bilang saya itu ada uang ini 4 juta Pak, gimana? Karena kan butuhnya itu 6 juta 10 juta ya toh? Berarti kan kurangnya 6 juta lagi. Nah, maka dari itu saya tadi jumpai dokternya, saya konsultasi gimana kan gitu. Tapi alhamdulillah itu 4 juta itu diterima oleh dokter. Lalu Karena kan kalau enggak segera dioperasi itu bahaya. jadi ini gini, Kang Sebroto, sebelumnya saya potong. Itu yang akan dioperasi besok malam. Oh, besok malam. Malam ini. Kan besok. 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 Oh,
Makanya dokter itu ngejar kita suruh cepat. Lah iya habis Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Jadi gimana coba menurut Mbak itu gini loh. Saya pun kadang-kadang bingung juga. Dari alhamdulillah ada peringanan dari rumah sakit ya toh. Iya. Ada peringanan. Tapi ini enggak enak nih. Saya harus merokok dulu. Wah, sedikit banyaknya saya juga termasuk gembira toh Mbak. Karena Ya, kan gini, benar. saya itu ya, kita tinggal saya ini kok. Saya itu ada lagi. Ngelok aja ini, aku dari kondisi. Saya punya ujung bisa. Ada sebatang, ada pengobatan, enggak saya tahu. Ya sok tuku nih kita. Sisok ya. Sisa kok kemana gini? Utang. Duit pulau entek kok mau wis. Juta iku wis duit tabungan iku res. Utang ae Mbak ora apa-apa wis selo ae. Utang ambek sapa? Ambek Ambek Tuhan. iya. Astaga. Terus ini alhamdulillah ya Bor, dulur-dulur semua ya. Iya benar. Wah. Bentar Kang, bentar Kang. Api rokok saya ini bisa jatuh di apa namanya? Di sendal. Entah saya kebakar sendalnya, saya enggak punya sendal lagi. Oh ya. Bakar ya rokok apa dong Mbak? Kok dibakar mengko sikil ayam ngono nyeker. Astagfirullahaladzim. Tapi ini Mbak, Ya. alhamdulillah kita bahagia walaupun kita masih keter telek, morat marit ya toh. Nah, kita ya alhamdulillah diterima tadi uang yang 4 juta, besok dioperasi cuman setelah operasi itu Yang 6 juta harus segera dilunasi. harus segera dilunasi. Nah, Gimana jadi kan ini? gini, saya dengar Mbak Grandong itu ada yang menawarin kerjaan, ada Iya. yang memberi kerjaan. Bener. Nah, Itu ada yang memberi saya nah, pekerjaan. jadi itu gimana? Itu dia memberi pekerjaan sama saya. Nah, terus? Itu karena suruh bawa mobil. Saya sendiri nggak bisa bawa mobil. Saya sendiri nggak bisa bawa mobil. Itu kita membawa sewa. Di sini pun saya nggak tahu. Mungkin kan Subroto kan udah tahu jalan sini karena kan Subroto sering bawa mobil toh. Ya, Nah, itu dia membawakan sewa itu ke Danau Toba. Kan Subroto tahu Danau Toba. Danau Toba. Nah, Nah, Danau Toba itu yang gondolanku toh. Danau Toba tempat dolanan kan Subroto. Ya itu. Biyen waktu aku betun biyen yang kono tak. Danau Toba kono, Mbak. Ya saya suruh bawa sewa ke sana gitu. Jadi karena saya harus mencari supir sendiri gitu. Nah, jadi kan alhamdulillahnya itu ya. Alhamdulillah saya baru teringat kalau Kang Subroto itu bisa bawa mobil. Ya, bener. Tapi kan gini toh, Mbak. Nah, Ini kan posisi sudah mau dioperasi Mas Agus besok. nah, Ya toh. Ya kalau nggak ada yang nunggu gimana? Masa kita dua-dua pergi? Gimana itu, Pak? Kan nggak mungkin. bener Ya. ya bener. Tapi gini Kang Subroto. Nah, gimana? Kalau saya di sini nungguin Mas Agus, ya Nah, Kang Subroto saya kasih sana. Dia nggak mau ke orang lain yang ini. jadi gimana? Kalau Nggak saya ada nunggu Mas Agus. Kalau saya sendiri juga, saya nggak bisa bawa mobil. Enggak, gini aja. Mbak Grandong nanti mau apa barangnya itu pakai mobil sama ditarik. Lah, sama aja ditarik itu berarti kan saya yang bawa. Lah, ya bawa lo ditarik tuh kayak motor. Jadi mobil-mobilan. Lah iya, Ya nggak? aja. Astagfirullahaladzim. Saya pun Intinya bingung. gini Mbak Grandong, saya tuh enggak bener seneng gitu loh. Masih ada sedulur kita yang bantu ya toh. Ya, Cuman alhamdulillah. walaupun belum cukup, Ya, ini tapi ya. ya dokter pun ada kebijaksanaannya. Ya, benar. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak dengan Pak Arif ya. Ya. Walaupun tidak banyak, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Arif atas apanya namanya toleransi ataupun apa namanya Bantuan. bantuannya. Karena itu enggak utang cuma dipinjem apa dikasih. Iya Ya, benar. enggak dipinjemin cuma dikasih. Karena kan Mas Agus itu kan kerja sama Pak Arif. Iya benar karena kan dia tuh kan kerja di ladang ataupun di kebunnya Pak Arif ya. Nah, Tapi jadi gini Mbak, saya bingung nih Mas Yani. Ini gimana ini caranya menjaga Mas Agusnya nih? Saya bingung. Gini aja. Pokoknya antara salah satu kita nih yang pergi, yang satunya jaga. Nah, ya kalau lah saya yang pergi nah, ya, saya enggak bisa bawa mobil. kenapa piye jadi nih? Ya kalau enggak cari supir lain. Lah kalau saya mencari supir lain, ya intinya kita mencari uang 6 juta itu kan nggak bisa sendiri loh. Sisa uang 6 juta itu.
benar juga sih memang, tapi Maksud bentar, saya- saya pikirkan dulu nih, ini gimana. Maksud saya kan gini loh Kang. Nah, gimana? Kalau kita kerja dua-dua, cuma saya pikir Mas Agus akan segera dioperasi. Saya kok kita kerja berdua-dua, maksud saya tuh kan uang untuk kita semua. Kalau saya pun nyuruh orang, bukan sebenarnya supir kan banyak, Ya, benar. supir kan banyak. Kalau saya penyuruh orang lah, bukan enggak bisa. Intinya kan uang itu, uang gaji supir itu harusnya kasihkan sama supir itu. Kalau kita dua-dua, berarti kan sama kita dua-dua uang itu semuanya. Mana? Sebentar saya. Karena memang harus 6 juta itu selesai nanti ini harus cepat di apa nih? Selesai operasi ini harus dilunasi yang 10 juta. Setelah itu operasi dadanya lagi, nyambung lagi. Itu sekitar, pokoknya kalau Mas Agusnya itu sekitar 40 juta lebih gitu. Paling sedikitnya 40 juta itu baru dia baik gitu. Ya itu tadi saya masih pikirkan intinya ini dulu kita laluin. Yang pertama ini tahap pertama aja kita tertelek bilang. Yang pertama ini kita tertelek, intinya saya nggak mau tahu. Ya ini kita lalui dulu sampai kondisi Mas Agus itu bisa sadar dan bisa memberitahu siapa ininya, siapa pelakunya. Saya masih bertanya-tanya. Itu harus kita apa? Memang harus kita cari itu Mbak. Ya. Yang seperti itu harus kita cari. Cuman kan gimana caranya kita ini untuk supaya Mas Agus kembali pulih gitu. Ya intinya kita sadarkan dulu Mas Broto. Kalau kita tahu siapa orang itu yang memukuli Mas Agus ataupun siapa yang ini menggebuki Mas Agus, intinya kita agak lebih ringan itu maksud saya tuh, kita agak lebih tenang dan kita tahu menujunya itu mencari pekerjaan yang lain itu kita nggak jadi beban pikiran lagi sama kita. Coba sini lah buat sedulur-sedulur semua ya. Coba di komen gimana caranya ini supaya kami itu bisa dapat rezeki, ya toh, kami bisa kerja itu gimana? Iya, Coba sedulur-sedulur. coba komen. Tahu. Karena gini loh Mbak, Ya benar. kalaupun kita cari orang itu kan jelas bayar toh. Iya. Ya kita aja kerja ya, belum tentu dapat uang segitu, lama-lama bayar orang lagi. Kalau enggak gini, Kang. Gimana kalau kita minta bantuan atau minta tolong Pak Arif? Pak Arif sering jaga untuk 1 malam ataupun 2 malam. Lalu kita pergi. Tapi gini, Mbak Gendo, Ya. besok saya pagi coba jumpai Pak Arif, Ya. ya toh. Jumpai Pak Arif, saya akan nanya sama dia, ya mudah-mudahan dia mau membantu dan menjaga Mas Agus di sini. Kita ya cari kerja. Ya. Ya, nanti kita coba lah tanya sama Pak Karena Arif. kita gini loh Kak Sukoto. Ya. Di sini kita tuh walaupun kita menunggu Mas Agusnya, kita kan butuh makan. Lah iya. Kita butuh minum. Di rumah sakit ini nggak ada yang gratis loh. Semua kita bayar. Makan segini aja itu 25.000 di rumah sakit. Jadi kita mau makan loh. Jadi kalau kita ndak dua-dua kerja, kalau satu-satu itu kita bingung intinya. Memang. Udah gini aja, besok saya pamit dulu, ya toh. Saya pamit dulu, bagian lu jaga di rumah Agus, ya toh. Ya. Saya sambil mencari-cari kerjaan lain lagi untuk besok. Yang untuk selanjutnya gitu. Yang untuk besok siangnya. Besok siang. Nah, kan, itu kan yang pergi ke danau itu besok malam dong. Nah, Itu kan perjalanannya jauh. Mungkin malam lagi sampai sini. Gitu. ya benar. Nah, jadi ya untuk besok bekal apa kita di jalan ya kita cari dulu sedikit Ya, benar. ya toh. Nah ya sudah kalau gitu intinya ini malam kita masih di sini menjaga dan besok saya pagi akan segera ke bagian barat jumpai Pak Arif ya, minta tolong sama Pak Arif ya. Ya sudah, alhamdulillah kalau gitu. Buat sedulur-sedulur Ya. penjenengan berada ya semua Ya, yang benar. berada di channelnya
Mbak Grandong Sejati dan juga Mas Kang Broto. Subrotonya. Terima kasih banyak Terima kasih sudah atas hadirnya. memantau Kang Subroto dan Mbak Grandongnya. Ya, mungkin yang telah mengikuti channel kami, terima kasih banyak ataupun itu ya perjalanan kami. Semoga kalian semua selalu panjang umur, murah rezeki, sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Kami hanya bisa memberikan doa buat kalian semua. Semoga kalian di sana yang dimanapun ya, inti yang lagi beraktivitas ataupun lagi di luar negeri ataupun di dalam negeri selalu sehat, jaga kesehatannya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jadi kita akhir aja ya. Ya sudah, kita sekarang mau ke apa lagi nih, ke dalam ya. Iya. Jadi karena nggak boleh bawa kamera, jadi mati aja. buat para netizen terima kasih banyak. Akan kami akhir aja ya. Uji kumi nafsi bitakollah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.